Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah kajian akad sore Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah. Segala puji adalah milik Allah atas nikmatnya, atas perkenannya, atas izinnya. Segala kebajikan dapat terlaksana, segala keinginan dapat terpenuhi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada masjid yang kita cintai ini termasuk salah satu kebajikan, salah satu amal soleh yang terlaksana, termasuk keinginan kita yang terpenuhi. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wallahu yahtassu bi rahmati may yasha. Allah itu memperkenankan rahmatnya kepada orang-orang yang berkeinginan, may yasha. Salawat salam kita mohonkan kepada Allah tetap tersampaikan, tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi suci, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin wa afdhalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan pertemuan yang atau kajian pada akad kemarin, yaitu berkenaan dengan tauhid dalam berbagai perspektif, tetapi kemudian kita mengambil satu perspektif, yaitu perspektif dari HPT, yaitu Himpunan Putusan Tarjih, yang kemarin setiap bait putusan sudah kita sampaikan, yaitu tentang la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa bil hauli wal quwwah. Sekarang kita memasuki kepada materi selanjutnya, yaitu tentang kegunaan dan kemanfaatan ketauhidan itu, yaitu disebutkan alhamdulillahil mubdi'il awalim. Segala puji bagi Allah al-mubdi'il awalim, yaitu yang menciptakan semua alam, wal mu'idil arwah ila ajsami yaumal qiyamah, dan yang mengembalikan nyawa. Arwah di sini adalah ruh, jamaknya adalah arwah, tapi nanti ada kajian tersendiri apa sih ruh itu dan apa itu nyawa itu. Tetapi bahasa yang dipakai oleh HPT itu adalah dengan menyebut nyawa itu, yang dimaksud itu adalah ruh. Jadi yang dimaksud adalah ruh. Tetapi sesungguhnya ruh dengan nyawa itu adalah berbeda. Nanti akan pada lain waktu nanti akan dijelaskan apa ruh itu dan apa nyawa itu.
wal mu'idil arwah ila ajsami, dan mengembalikan ruh kepada jasadnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kalau kita perhatikan kalimat ini, itu alhamdulillah, segala puji adalah Allah, milik Allah, adalah al-mubdi'il awalim. Allah ini yang mewujudkan alam ini, yang menciptakan alam ini. Di dalam Al-Quran itu ada kata bada'a. Bada'a itu adalah memulai. Tetapi yang berkaitan dengan alam, yaitu langit dan bumi, itu Allah menggunakan tiga kata yang dipakai oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi mempunyai makna yang sama, tetapi mempunyai stressing, mempunyai apa ya, yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kholakol awal. Jadi kholako itu adalah menciptakan. Kholikus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Kholako itu mempunyai makna adalah kholako azuma kholkuhu wa khasuna. Jadi maknanya kholako dalam kamus Munjid itu adalah azuma wa khasuna. Jadi betul-betul penciptaan yang dahsyat, penciptaan yang dahsyat. Wahasuna, ya, betul-betul bagus. Kholako, ketika Allah menciptakan dengan menggunakan kata kholako, itu bahwa objek yang diciptakan oleh Allah itu dahsyat. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai, tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi dalam hal kholako. Kholakos samawati wal ard. Ya, alam nakhlukum al-insan, menciptakan manusia. Wattini waz zaitun wa turisni wa lakot kholakna al-insan. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu sebagai ciptaan yang dahsyat, wahasuna, dan sempurna, aksan takwim, sesempurna takwim ciptaan. Jadi menggunakan kholak. Seandainya ada manusia yang bisa membuat ya cloning, mungkin jasadnya, fisiknya bisa di-cloning, tapi hatinya tidak bisa di-cloning, pikirannya tidak bisa di-cloning. Mungkin wujudnya bisa di-cloning. Nanti menciptakan manusia dengan cara cloning. Mungkin wujudnya bisa, tapi kedahsyatan menggerakkan pikiran, hati, nafsu tidak bisa di-cloning. Itu hanya Allah yang bisa. Khalaqas samawati wal ard, penciptaan langit dan penciptaan bumi yang luar biasa. Bumi itu kan yang pertama adalah bulat, ya, bukan bundar, ibu, bulat. Yang kedua adalah bumi itu berotasi. Luar biasa ciptaan Allah. Jadi bumi itu bulat dan berotasi. Itu menggunakan kata-kata khalaqa, dari kata-kata mubdilil awalim. Kemudian Allah juga menggunakan kata fatorus samawati wal ard, fatirus samawati wal ard. Jadi fatir juga mempunyai arti menciptakan. Tapi fatirus samawati itu menggunakan kata-kata fatoro, itu artinya adalah menciptakan yang pertama kali. Kalau kholako adalah menciptakan yang dahsyat, azama wa hasuna. Jadi begitu dahsyat dan bagusnya ciptaan Allah itu, langit yang begitu bagus, bumi yang begitu bagus, manusia yang begitu bagus, maka fatoro itu adalah menciptakan yang pertama kali. Fatirus samawati wal ard. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi itu pertama kali.
belum menciptakan apa-apa. Yang diciptakan pertama itu adalah bumi dan langit dan bumi. Di sini bisa jawab, apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali? Fatirus samawati wal ard. Berarti Allah itu menciptakan yang pertama kali. Sebelum Allah itu menciptakan sesuatu, itu yang pertama kali diciptakan itu adalah fatirus samawati, yaitu langit dan bumi. Lil awalim, mubdi'i lil awalim, menciptakan yang pertama kali untuk alam semesta ini. Di ayat yang lain Allah menggunakan kata-kata badi'us samawati wal ard. Jadi menciptakan yang pertama kali itu Allah. Tidak ada yang mendahului dalam menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Yang ketiga, kalimat yang punya makna mencipta termasuk al-mubdi'il awalim itu adalah makna bada'a, badi'us samawati. Ada kata bid'ah itu kan baru. Oh, ini bada'a itu artinya adalah baru. Jadi kalau ada orang itu membuat ajaran-ajaran baru yang tidak sesuai dengan contoh dalam agama disebut bid'ah. Itu berarti baru, mengadakan perbuatan yang baru dikatakan bid'ah. Badi'us samawati wal ard adalah menciptakan yang tanpa ada contohnya. Jadi tadi menciptakan yang begitu dahsyat. Yang kedua adalah menciptakan pertama kali. Yang ketiga adalah badi'us samawati wal ard, menciptakan tanpa ada contohnya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak ada contohnya. Menggunakan kata-kata badi'us samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi tidak ada contohnya. Kalau penciptaan manusia ada contohnya. Membuat pesawat contohnya seperti burung, membuat helikopter contohnya seperti cakung, membuat kapal seperti ikan. Membuat apa saja manusia itu mesti ada contohnya. Contohnya apa? Ciptaan Allah SWT. Tapi ketika Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contohnya, la misala lahu, tanpa ada contohnya. Nah, itu ilmu dari awal. Ini penting sekali, harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa penciptaan alam semesta dengan segala isinya, yang terdiri dari langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia di dalamnya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakannya, yang mewujudkannya di alam semesta ini. Di jagat raya ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakannya. Mubdi'il awalim, menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Tidak hanya saja menciptakan alam semesta, harus kita yakini seyakin-yakinnya, harus ditanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta ini begitu mudahnya, menciptakan langit dan bumi begitu dahsyatnya, menciptakan langit dan bumi itu pertama kali penciptaan Allah, dan yang ketiga adalah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contohnya. Berarti kalau gitu alam ini yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak berkuasa. Kalau Allah itu berkuasa untuk mengadakan alam semesta ini, maka dalam selanjutnya disebutkan wa mu'idil arwahi la ajsami yaumal qiyamah. Kalau Allah mampu, kalau Allah itu berkuasa mengadakan alam semesta yang begitu dahsyatnya ini, maka Allah pun juga mampu untuk membinasakannya, menghancurkannya. Allah berkuasa untuk menghancurkan. Jadi kalimat al-mu'idil awali wal mu'idil arwahi la ajsam yaumal qiyamah. Jadi semuanya nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia nanti akan dikembalikan ruhnya ila ajsam yaumal qiyamah. Jadi roh nanti ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikembalikan oleh Allah ila ajsami yaumil qiyamah, dikembalikan kepada jasadnya pada hari kiamat nanti. Dalam kitab Ar-Ruh dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau menyebutkan tentang keberadaan roh dalam arti nyawa. Roh dalam arti nyawa
yang menempel dalam diri kita itu mengalami 5 keadaan. Mengalami 5 keadaan. Keadaan yang pertama, ruh itu adalah ketika kita diciptakan oleh Allah di dalam rahim ibu selama 9 bulan 10 hari itu, ruh itu menyatu dengan jasadnya berupa embrio. Ruh itu menyatu dengan jasadnya. Itu satu. Jadi ruh itu dalam arti nyawa tadi bersatu dengan jasadnya itu ketika di dalam rahim seorang ibu. Itu pun juga tidak ada jaminan bahwa roh itu nanti sampai keluar itu akan selalu menyatu. Faktanya ada. Sebelum bayi itu dilahirkan kemudian rohnya sudah terpisah. Sehingga ketika bayi dilahirkan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Roh yang kedua, keadaan roh yang kedua adalah ketika dilahirkan. Ketika jasad ini dilahirkan, ketika bayi ini dilahirkan di bumi, di dunia ini, maka roh dengan jasad ini masih melekat, tapi tidak sempurna. Karena ada bayi yang begitu dilahirkan kemudian meninggal dalam beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan kemudian meninggal. Berarti bersatunya roh dengan jasad manusia itu masih tidak sempurna. Di dalam rahim ibu ya ada yang keguguran, ketika dilahirkan pun juga kadang-kadang ada yang mati. Ada yang umurnya 1 detik, 2 detik, 1 menit, jam, hari, bulan, itu sudah kemudian meninggal. Roh yang ketiga yang menempel dalam diri kita ketika kita tidur. Kalau dalam embrio kita selamat, roh masih menyatu. Ketika kita dilahirkan, roh masih menyatu. Ketika kita tidur, tidak sempurna. Makanya kadang-kadang itu kita ngipi, rohnya lari kemana-mana. Ketika kita tidur, roh itu bisa, Pak. Mati dengan tidur itu tipis. Kalau mati tidak bisa bangun, kalau tidur masih bisa bangun. Makanya Nabi kemudian ngajarin kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji adalah milik Allah yang telah menghidupkan satu setelah dimatikan. Jadi ketika kita tidur itu mati, rohnya lepas. Makanya ketika kita bangun kemudian disuruh berdoa oleh Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji adalah milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikannya. Jadi kalau gitu tidak sempurna. Banyak orang meninggal dunia kok ketika mati, dibangunkan istrinya, dibangunkan suaminya, tiba-tiba tidak bangun, tiba-tiba tidak bisa dibangunkan, ternyata sudah mati. Orang tidur kemudian kebablasan mati itu tidak sedikit, banyak. Itu berarti kemudian rohnya tidak sempurna. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ketika kita dimatikan oleh Allah, dikubur dalam kuburan. Ketika kita dimatikan oleh Allah, kemudian dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, maka roh itu terpisah. Tetapi ketika dimasukkan di kuburan, roh ini disatukan lagi oleh Allah. Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersifat sementara, itu namanya alam barzah. Para ulama berbeda pendapat. Ya di dalam kuburan, kemudian roh ini dikembalikan ke dalam jasadnya. Dalam satu hadis dikatakan bahwa roh ini dipisahkan, akan dikembalikan ke dalam jasadnya ketika ada orang salam. Makanya kalau kita masuk kuburan, salamnya kan seperti salam masuk ke rumahnya orang hidup. Kalau kita datang ke rumahnya warga jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kuburan pun juga sama, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kumnya itu adalah mukhatab, ditujukan kepada orang yang hidup. Jadi sama. Berarti kalau gitu roh itu dikembalikan oleh Allah ke dalam jasadnya untuk menjawab salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Berarti roh dikembalikan jasadnya dalam hadis.
Tetapi ini kan hadisnya tidak mutawatir. Nah, yang kelima itu adalah ketika roh itu dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat ke dalam jasad kita. Inilah penyatuan roh dengan jasad yang sempurna. Penyatuan roh, penyatuan nyawa dengan jasad yang sempurna itu adalah pada hari kiamat nanti. Yang ketika dalam kandungan ibu masih tidak sempurna, masih bisa mati. Ketika dilahirkan pun juga tidak sempurna. Ketika tidur pun juga tidak sempurna. Ketika dalam alam kubur pun juga tidak sempurna. Baru penyatuan roh atau nyawa dengan jasadnya itu sempurna itu ketika dikembalikan oleh pada hari kiamat. Oleh karena itu hakikat tauhid itu adalah untuk keselamatan pada hari kiamat. Untuk keselamatan pada hari kiamat. Makanya Allah mengatakan alladzina amanu walam yulbisu imanahum bizulmin ulika lahumul amnu. Mereka dapat jaminan keamanan, jaminan keselamatan. Wa hum muhtadun. Dan mereka nanti akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan keselamatan. Keimanan kita harus kita jaga, karena keimanan itu nanti akan memberikan jaminan keselamatan. Makanya keimanan kita harus kokoh, ketauhidan kita harus kokoh. Karena apa? Akan memberikan jaminan keselamatan kita pada hari kiamat nanti, di mana roh dan jasad itu akan dikembalikan oleh Allah secara sempurna. Karena apa? Keadilan Allah akan diterapkan di sana. Kalau sekarang kan tidak. Mau masuk penjara masih bisa tertawa kok. Masuk penjara itu masih bisa tertawa. Apalagi ketemu konconi, iso guyang iso cerita. Padahal dimasukkan penjara itu adalah suatu kehinaan dan penderitaan. Tapi nyatanya banyak orang dimasukkan penjara tidak menerima penderitaan dan kehinaan. Malah mereka di sana bisa bisnis terlarang. Kan begitu. Seandainya dia mendapat penderitaan, tidak sempurna penderitaannya. Seandainya mendapatkan kehinaan, tidak sempurna kehinaannya karena di dunia. Ada orang yang kuat ketika dipukuli, ada orang yang tidak kuat ketika hanya dicerca atau dicaci. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Seandainya dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sempurna, seandainya dia mendapatkan kejelekan-kejelekan yang sempurna yang akan diterima. Makanya ada adzabun harik, ada adzabun alim, ada adzabun azim, ada adzabun syadid. Itu nanti akan diberikan oleh Allah secara sempurna. Kalau kita seandainya dapat azab di dunia, masih tidak sempurna. Tidak sempurna masih. Tapi kalau nanti mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat di akhirat akan sempurna. Mendapatkan kesusahan pun juga akan sempurna. Mendapatkan azab pun juga sempurna. Itu yang dikatakan alhamdulillahil mu'aidil awalin wal mu'aidil arwaqil ajsami yaumal qiyamah. Jadi ketauhidan itu adalah jaminan keselamatan kita pada hari kiamat nanti, yang diawali dengan penyatuan roh dan jasad. Di sini jenengan ngantuk saja sudah lepas rohnya. Tapi begitu ada suara keras kaget, balik mana ruwe? Ada yang dengan suara keras terus kaget, tambah hilang mati. Berarti gak kembali rohnya. Berarti sementara tidak sempurna penyatuannya. Baru nanti ketika di hari kiamat dibangkitkan. Makanya dalam surat Maryam disebutkan, surat ya Maryam ayat ke-33, yauma wulidtu yauma amutu yauma ub'asu hayyan. Di mana hari saya dilahirkan, jadi membutuhkan salamun, keselamatan, yauma wulidtu, ketika saya dilahirkan. Jadi manusia semuanya butuh keselamatan, keselamatan ketika dilahirkan. Salamun yauma ulidtu, ketika hari saya dilahirkan, kata Nabi Isa. Wa yauma amutu, dan ketika saya dimatikan, butuh keselamatan.
Dan yang terakhir adalah yauma ub'atsu hayyan, dan keselamatan ketika saya dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah dalam keadaan hayyan, hidup. Jadi manusia itu butuh 3 keselamatan. Ketika dilahirkan sampai mati, dan ketika dimatikan oleh Allah sampai hari kiamat. Kita juga butuh keselamatan 3. Makanya dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita butuh keselamatan itu. Pertama ada Rabbana atina fid dunya hasanah, dunianya harus selamat. Wa fil akhirati hasanah, matinya harus selamat. Wakina adzabannar, ketika di hari kiamat nanti wakina adzabannar, harus selamat pada hari kiamat. 3-tiganya kita butuhkan. Makanya terkenal doa sabu jagat. Biasanya doa itu dibaca terakhir. Tapi sekarang ada model-model doa itu dibaca di awal, dibaca di tengah-tengah, ya nggak apa-apa lah. Wong urutan gitu juga tidak ada aturannya. Masih baca Robbana Atina pertama kali juga nggak apa-apa, akhir juga nggak apa-apa, tengah-tengah juga nggak apa-apa. Gak dibaca juga nggak apa-apa. Tapi Rasulullah sering membaca Robbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena ketiga-tiganya dibutuhkan oleh manusia. Keselamatan di dunia, keselamatan ketika mati, dan keselamatan ketika dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan hidup. Dan itulah sesungguhnya hidup yang sebenar-benarnya hidup, karena penyatuan jasad. Jadi kalau Allah mampu menciptakan alam semesta dengan segala isinya, berarti Allah pun juga berkuasa untuk mengembalikan ruh kita kepada jasad kita setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh keselamatan. Di letaknya tauhid itu. Kenapa kita itu harus menjaga ketauhidan kita, menjaga keimanan kita. Tauhid dan keimanan kita harus kita jaga. Karena apa? Itu akan menjamin keselamatan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali mati-mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang dikatakan muslim sini adalah pasrah. Pasrah itu adalah tunduk secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertauhid yang kokoh. Itulah bait-bait dalam himpunan putusan tarjih yang kalimatnya sangat simpel dan singkat dengan makna yang luar biasa. Kemudian diteruskan wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyina wa afdhalil mursalin wa ala alihi ajma'in. Kemudian diteruskan, putusannya diteruskan wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin khatamin nabiyyina wa afdhalil mursalin wa ala alihi ajma'in. Kemudian memberikan sholawat dan salam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Siapa? Khatamin Nabi, Nabi yang terakhir. Wa afdhalil mursalin, adalah utusan yang utama. Wa ala alihi, dan keluarganya ajma'in secara keseluruhan. Ya, dari secara keseluruhan. Makanya dalam hadis disebutkan, kenapa ada sholawat itu? Wassalatu wassalamu ala nabiyyina khatamin nabi. An Abu Hurairah disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahudu ala ikta wa sab'ina awisnataini wa sab'ina firqatan wan nasara misla dzalika. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafarraqatil yahudu, orang Yahudi terpecah-pecah. Jadi orang Yahudi itu terpecah-pecah. Ala ikta wa sab'ina, atas 71. Awis nataini wasaba'ina firqatan, atau 72 firqah. Jadi Yahudi terpecah-pecah menjadi 71 atau 72 firqah. Wan nasara misal dzalik, orang Nasara itu pun juga seperti itu, terpecah-pecah menjadi berapa? 71 atau 72 firqah. Wa tafarraqat ummati, sedangkan umatku, kata Rasulullah SAW, ala salasi wa sab'ina firqah, yaitu menjadi 73 firqah. Hadis ini tidak diterangkan gitu aja. Pokoknya Rasulullah menceritakan dari Abu Hurairah, orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 atau 72. Orang Nasara pun juga sama, terpecah menjadi 71 atau 72. Sedangkan umatku
itu terpecah menjadi wasalasi wasab'ina firqatan, 73 firqah. Terpecah-pecah menjadi 73. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan riwayat Tirmidzi, hadis hasan sahih. Wa an Abdullah ibnu Amr, dari Abdullah ibnu Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hatta na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati mayasna'u dzalik. Ini Rasulullah yang berikan gambaran seperti itu. Dan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, niscaya akan datang kepada umatku apa yang telah datang kepada Bani Israel. Teladan ceripu demi ceripu, yaitu sandal demi sandal, selangkah demi selangkah. Sampai kalau ada orang yang menggagai ibunya dengan terang-terangan, pastilah di antara umatku ada pula yang berbuat demikian. Masya Allah. Jadi kita itu mengikuti jejak orang Yahudi dan orang Nasara itu bin na'li wa na'li, yaitu ceripu demi ceripu. Jadi langkah kita ikuti, setapak demi setapak demi setapak kita ikuti. Bahkan seandainya mereka itu pun menggagai ibu kandungnya sendiri secara alania terang-terangan, maka di umatku pun akan melakukannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman dahulu, mungkin Yahudi sekarang, kata Rasulullah SAW, juga dilakukan oleh umatku pada zaman sekarang. Sampai sebegitunya kuatnya pengaruh orang lain dalam diri kita. Kemudian Rasulullah mengatakan, selanjutnya, wa inna Bani Israil tafarraqat. Jadi Bani Israel juga terpecah-pecah. Sudah pernah saya terangkan siapa Bani Israel itu, nggak saya terangkan lagi. Jadi Israel itu adalah Yakub. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail dan Nabiullah Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12 yang dikenal dengan Israel. Bani Israel itu berarti anak-anaknya Yakub. Israel itu adalah julukan dari Allah. Karena apa? Karena Israel itu artinya adalah Abdullah, hamba Allah, orang yang beribadah terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan julukan Israel. Anak-anaknya disebut dengan Bani Israel. Wa inna Bani Israel tafarraqat ala isnatai wa sab'ina millah. Bani Israel itu terpecah-pecah menjadi 72 millah. Jadi millah dengan din itu berbeda. Jadi millah itu sebangsa ajaran. Jadi ada 72 ajaran. Wa tafarraqat ummati, dan umatku terpecah ala salasi wa sab'ina millah. Dan umatku terpecah-pecah menjadi 73 millah ajaran. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Kata Rasulullah, wa tafarraqati ummati ala salasi wa sab'ina millatan kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa, kecuali millatan wahidah, kecuali ajaran yang satu. Siapa itu? Qalu wa man hiya ya Rasulullah. Siapa itu ya Rasulullah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ana alaihi wa ashabi, ialah mereka yang mengikuti jejakku dan sahabat-sahabatku. Yaitu diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kajiannya panjang Pak, nanti ada sahabat itu siapa. Sahabat Rasulullah SAW itu banyak sekali. Tapi Rasulullah mengatakan, ma'ana alaihi, apa orang-orang yang mengikuti saya, wa ashabi, dan sahabat. Kalau diartikan sekarang itu ahli sunnah wal jamaah. Yang diartikan oleh sekarang namanya ahli sunnah wal jamaah.
namanya Aswaja. Itu kalau kaum dari aliran Abu Musa al-Asy'ari itu menyebutkan ma'ana alaihi wa ashabi, itu ada al-sunnah wal jamaah. Tapi sekarang al-sunnah wal jamaah. Lalu apakah siapa saja yang masuk termasuk ma'ana alaihi wa ashabi? Rasulullah tidak menerangkan. Siapa yang mengikuti saya dan sahabat-sahabatku itu nanti yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa millatan wahidah, kecuali ajaran yang satu, yaitu siapa? Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa ma ana alaihi wa ashabi? Ya, tergantung orang yang menafsirkannya. Ada yang mengatakan alus sunnah wal jamaah, ada yang mengatakan alul haq, ya. Ada yang mengatakan adalah alul haq. Jadi alul haq was sunnah, alul haq was sunnah. Jadi orang yang cenderung memperjuangkan dan mempertahankan kebenaran was sunnah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tauhid atau keimanan itu adalah menjamin keselamatan kita, di mana kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan hayyan, hidup yang sebenar-benarnya hidup. Makanya dalam Al-Quran dikasihkan surat Ali Imran ayat 102, wala tamutunna, jangan sekali-kali mati illa wa antum muslimun. Karena apa? Karena nanti itu kita dibangkitkan dalam keadaan hidup yang sempurna-sempurnanya. Kalau kita tidak punya bekal yang kuat tauhid dan keimanan, maka tidak ada yang bisa menjamin keselamatan di dunia ketika kita nanti dikumpulkan pada hari kiamat. Tapi tidak berhenti di sini, masih panjang. Kajian kita masih panjang. Lalu bagaimana cara mendapatkan ketauhidan yang kokoh itu? Ciri Islam yang berkemajuan adalah, yang pertama adalah tauhid yang kokoh, yang digambarkan dalam surat Ibrahim ayat 24. Diibaratkan sebagai kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang thayyibah, yang bagus, yang buahnya, yang dahannya, yang rantingnya, yang cabangnya, yang rantingnya menjulang ke langit, thayyibah. Akarnya menancap ke bumi, cabang-cabangnya, ranting-rantingnya semuanya, dan kemudian menghasilkan buah yang luar biasa. Itu diibaratkan adalah tauhid kita yang kokoh, mengakar ke bawah, mengakar ke bawah dengan rindang sejuk, bisa menaungi orang banyak karena rindangnya dedaunan, rindangnya pohonnya. Kemudian bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa, yaitu dengan buahnya bisa dinikmati. Akarnya kuat ke dalam bumi, kokoh, bersih dari tahayul bid'ah khurafat. Kemudian mempunyai dedaunan, cabang ranting yang begitu menyeruak, sehingga bisa menaungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ditambah lagi dengan menghasilkan buah yang segar, yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan orang banyak. Dan itulah yang dikatakan Islam yang berkemajuan, yaitu mempunyai tauhid yang kokoh. Nah, sekarang bagaimana cara mempunyai tauhid yang kokoh itu? Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, kalau Allah mentakdirkan kita bisa bertemu, nanti akan kita sampaikan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Mudah-mudahan akan bisa mengantarkan kita menuju kepada tauhid yang kokoh, yang bisa memberikan kejaminan keselamatan kita ketika dibangkitkan oleh Allah. Karena Allah dalam surat An-Nahl jelas mengatakan, alladzina amanu wa lam yulbitu imanahum bidzulmin
orang yang betul-betul beriman, bertauhid dengan tauhid yang kokoh, yang tidak terkontaminasi, yang tidak tercorengkan, yang tidak tersyubhat, tidak terrancu. Ulaika lahumul amnu, mereka itu mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan selama di dunia ini nanti wahum muhtadun, mendapatkan sinaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, sehingga tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti katakan oleh Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang selalu mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhal. Waduh. 73 ya. 73. Jadi begini, ya, kalau melihat penjelasan dari hadis ini, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan kulluhum finnar, semua dalam neraka, illa millatan wahidah, kecuali ajaran yang satu. Qalu ya Rasulullah, ma hiya Rasulullah? Dijawab, ma'ana li wa ashabi, orang ikuti jejakku dan sahabat-sahabatku. Berarti yang 72 tidak mengikuti jejak Nabi dan tidak mengikuti sahabat Nabi. Banyak kan? Gak perlu disebutkan. Yang jelas berarti kalau orang yang selain yang millatan wahidah tadi berarti tidak mengikuti jejaknya Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Jadi iya, kata Nabi, ma'ana alaihi, orang yang mengikuti jejakku, washabi, dan sahabatku. Makanya selalu dikatakan kan addu, ngikuti sahabat ya, sahabat ngikuti saya, wal khulafaur rasyidin, dan khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Itu semuanya ma'ana alaihi wasabi. Iya, itu semuanya ikuti Nabi itu. Organisasi itu cuma apa ya? Organisasi kan untuk mengumpulkan orang agar menjadi tujuan yang sama ya, gitu aja. Hanya organisasinya saja. Itu hanya kalau bahasa sederhana itu cangkangnya saja, kulitnya saja. Iya, itu ya itu yang dikatakan, yang saya khawatirkan itu yang katakan ma'ana alaihi washabi. Rasulullah itu tidak pernah lakukan seperti itu, saling mengklaim kebenaran. Kebenaran kan milik Allah. Kita tidak bisa mengklaim kebenaran itu karena kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti ya kita harus mengikuti jejak Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Nah, bagaimana perilaku akhlaknya Nabi dan akhlaknya para sahabat ya, kita bisa mencontoh beliau dan para sahabat beliau. Itu aja. Jadi ya, nggih, sami-sami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.